Teman-teman, jadi buat kita nih yang pejuang asam lambung GERD pasti gampang banget masuk angin. Banyak banget yang ngalamin hal ini dan banyak yang bertanya dari kalian. Bunda pernah ngalamin? Gak pernah, karena aku tuh gastritis, jadi dikit-dikit masuk angin. Dan ada pertanyaan subscriber aku, Bun, aku sering banget dikerokin karena dikit-dikit masuk angin, dikit-dikit begah, dikit-dikit kembung, dikit-dikit sesak, dikit-dikit ngap. Bagi tipsnya, dan kebetulan aku juga di kantornya itu kan dingin banget, aku tuh nggak bisa di ruangan dingin. Gimana sih cara aku mengatasinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adeva dan Bunda. Apa kabarnya nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Buat kalian yang masih berjuang melawan asam lambung GERD anxiety, tetap semangat ya. Insya Allah pasti sembuh, buktinya udah banyak kok yang sembuh ya. Karena kemarin itu banyak yang nanya, Bun, asam lambung GERD itu bisa sembuh nggak sih? Untuk sembuh total 100% mungkin ya. Yang belum pernah, seperti yang belum kena asam lambung, itu mungkin susah ya. Tapi kalau kita itu bisa mencegah terjadinya timbul kembali untuk asam lambung GERD. Alhamdulillah saat ini aku udah normal lagi, udah nggak ada sensasi-sensasi itu, tapi aku masih menerapkan pola hidup sehat, pola makan, dan juga aku mengatur olahraga aku secara ringan ya, secara teratur tentunya. Jadi kita itu untuk sembuh gampang tergantung dari kitanya sendiri. Jadi kalau misalnya kalian yang udah dari riwayat GERD, apalagi yang udah gastritis, anxiety, itu wajib banget menerapkan pola hidup sehat ya. Pola makannya juga harus diterapkan dengan benar. Ini polanya bukan saja menu-menunya, tapi waktu-waktunya juga ya. Jadi kita tuh makan 3 kali sehari. Ada juga yang bertanya, Bun, saat ini untuk makannya gimana? Apakah masih makan sering porsi kecil? Alhamdulillah sih udah enggak ya. Jadi saat ini tuh aku udah normal makan nasi 3 kali sehari. Aku juga udah bebas sih makan apa aja ya, cuman aku sendiri karena masih ada rasa trauma gitu ya, karena kan aku baru sembuh sekitar setahunan yang lalu, makanya aku masih terbayang-bayang sensasi itu. Bayangkan kurang lebih 2 tahun aku berjuang luar biasa. Alhamdulillahnya saat ini udah terbebas. Aku ingin kalian juga bisa merasakan kesembuhan, meskipun kita nggak bisa 100% banget sembuh ya, tapi untuk pulih bisa beraktivitas kembali itu bisa kok teman-teman ya. Jadi kalian gak usah khawatir. Nah, di video kali ini aku bakal jawab ya pertanyaan kemarin, lupa deh namanya ya, yang jelasnya baru kemarin banget aku baca. Bun, kenapa ya aku tuh gampang banget masuk angin, dikit-dikit masuk angin, dikit-dikit sendawah, dan sendawanya itu sampai ngap. Biasanya gampang sesak gitu, apalagi kalau misalnya udah naik kendaraan, baik itu kendaraan roda 2 atau kendaraan umum. Jadi aku tuh harus sering dekrok, Bun. Nah, jadi saran aku kalau misalnya kalian yang udah ada gastritis seperti aku, jangan sering-sering dikerok ya. Karena kalau dikerok itu pori-porinya itu akan terbuka dan gampang masuk angin. Aku juga dulu ya, aku itu orang Sulawesi, dan Sulawesi itu nggak pernah ada kerokan di sana ya. Jadi aku mengenal kerokan itu nanti di Jakarta. Kalau yang masuk angin itu dikit-dikit dikerok, dikit-dikit dipijitin, dikit-dikit pokoknya dikerok ya. Katanya kalau merah-merah itu intinya masuk angin gitu ya. Tapi aku itu dikerok sejak di Jakarta karena pada saat itu aku muntah-muntah, ternyata mungkin dari asam lambung juga ya. Jadi untuk kita sebagai pejuang asam lambung GERD itu tidak diperbolehkan. Boleh sih sekali-sekali, tapi jangan sering-sering dikerik. Orang sehat aja yang gak ada riwayat asam lambung GERD itu tidak disarankan untuk sering dikerik. Dikerik itu kalau bisa sebulan sekali atau bahkan 6 bulan sekali. Apalagi kalau kita nih yang ada riwayat asam lambung GERD, itu gampang banget masuk angin. Jadi kalau misalnya kalian merasakan sensasi sendawa-sendawa, aduh Bun, aku ini lagi masuk angin, tadi pulang kerja bawa motor ya, di jalan itu kehujanan, jadi masuk angin, nyampe di rumah aku langsung dikerok. Dikerok sih enakan ya, abis minum air hangat enakan, tapi besoknya kok kambuh lagi, dikerok lagi. Jadi jangan biasakan dikerok. Ini saran aku karena pengalaman pribadi aku. Setelah aku tahu ya dari pengalaman teman-teman aku yang udah sembuh dari asam lambung GERD, jangan sering-sering dikerik. Makanya aku berhenti dikerik. Dulu nih, kalau lagi di kantor ya, aku lagi tugas, banyak banget kerjaan aku, tiba-tiba aku sendawa, aku minta temanku, tolong dong kerokin aku. Dan itu bisa seminggu sekali, bahkan bisa 2 kali seminggu. Ternyata itu nggak baik. Aku hentikan itu dan aku menerapkan pola hidup sehat. Jadi kalau misalnya aku lagi masuk angin, aku
aku minum air hangat pakai madu. Kadang aku kasih jahe satu ruas kecil ya, jahenya itu sejari kelingking gini, aku seduh. Kalau mau ditambahin kunyit juga boleh. Nah setelah itu sih kalau rutin kita minum itu, alhamdulillah sih membaik, jadi nggak harus dikerokin. Jadi kalau kalian nih yang sering dikerok, kalau bisa dikurangi, bahkan bisa jangan dulu lah ya kalau misalnya kalian yang sering masuk angin. Ini aku sarankan buat kalian yang memiliki riwayat gastritis, karena kalau kita itu dikit-dikit masuk angin, jadi dikit-dikit kembung, banyak gas di lambung. Ini sesuai pertanyaan kemarin ya subscriber aku, terima kasih yang udah bertanya. Kebetulan ini aku juga alamin, dikit-dikit kembung, dikit-dikit ngap, dan itu biasa sampai sesak banget. Jadi caranya kalau kalian mau naik kendaraan umum atau kendaraan roda 2 atau bawa motor sendiri, caranya pakai kaos kaki ya, kemudian pakai masker, pakai kaos tangan yang tebal, pakai jaket. Aku tuh biasa sampai tutup ke kepala aku, kemudian pakai masker, pakai kacamata, pakai sarung tangan, dan pakai kaos kaki. Sebelum berangkat atau sebelum kalian berkendara, jangan lupa pakai minyak-minyakan. Aku itu sebelum beraktivitas ya, sebelum naik motor sendirian berkendara, aku selalu balurin seluruh badan aku ya. Kalau nggak seluruh badan, bisa di bagian kaki, terutama telapak kaki aku sampai di ujung-ujung kaki. Aku balurin dengan kutus-kutus atau minyak kohira, karena aku tuh takut banget masuk angin. Karena dulu itu aku sedikit-dikit kembung, dikit-dikit ngap, dikit-dikit perut aku masuk angin, begah, kayak ditepuk-tepuk kayak ada gendang. Jadi dua minyak ini ya, kalau nggak ada minyak kutus-kutus atau minyak kohira, kalian bisa pakai minyak telon atau aromaterapi yang lain, atau minyak kayu putih aja. Nah yang mau samaan kayak aku nih, link pembeliannya aku cantumkan di bawah judul videonya atau di description video, bisa kalian langsung klik. Jadi yang gampang masuk angin itu katanya dari kaki. Jadi kaki itu kalau bisa pakai kaos kaki, dan jangan lupa dibalurin minyak kayu putih atau minyak kutus-kutus. Aku itu minyak kutus-kutus karena cocok. Sejak aku kembung, aku begah, aku selalu pakai ini sebelum keluar rumah dan juga sebelum tidur malam. Pokoknya kalau sebelum tidur malam nih, aku wajib banget balurin badan aku dengan kutus-kutus, karena ini bisa mengatasi mual dan juga perut kembung. Ini sama aja, kalau ini sih lebih mengatasi benjolan, bisa juga untuk masuk angin. Ya ini aku beli loh, ini harganya 170, ini harganya 149 ribuan kalau nggak salah ya, udah lupa sih. Tapi aku belinya itu di All Shop, di Shopee juga ada, kalian bisa cek link di bawah ini ya. Nah, jadi caranya gimana? Ya, caranya seperti itu. Sebelum berkendara, jangan sampai perut kita tuh kosong. Kalau bisa makan dulu, diisi dulu, meskipun roti ya. Roti kalau misalnya membahas banyak sensasi, nasi aja deh, nasi putih, kemudian pakai telur atau pakai sayuran aja, yang penting sesuap dua suap diisi. Minum air hangat atau minum madu baru jalan. Apalagi pagi hari pada saat kalian keluar itu kan masih udaranya dingin banget ya. Jadi kalau bisa sarapan dulu. Aku itu kalau setiap pagi mau keluar, aku tuh makan tepung Garut ya, tepung Garut yang ini. Kalau nggak tepung Garut, aku rebus beras ya, minum airnya sama isinya aku makan ya. Biasanya sih aku pakai air tajin organik, tapi karena lagi habis jadi aku pakai beras biasa. Kalian juga bisa menggunakan beras biasa, kecuali misalnya masih banyak sensasi ini, ingin cepat-cepat pemulihan, jadi bisa menggunakan air beras organik ya, yang merah atau yang putih. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan sering-sering dikerok. Kemudian pola makannya tetap dijaga, pola hidupnya, dan juga sering olahraga. Selain itu juga jangan begadang, hindari makanan pantangan. Pantangan-pantangannya itu banyak ya, jadi gak boleh yang bersoda, kopi, kafein, seperti di video-video aku. Jadi seperti itu ya, gampang masuk angin memang kita ya. Aku juga ngalamin sendiri, sampai saat ini aku belum berani bawa motor gak pakai jaket. Jadi kemana-mana aku tuh selalu pakai jaket. Dan di ruang kerja aku itu AC-nya luar biasa dinginnya, jadi aku selalu pakai kaos kaki, kemudian aku pakai kacamata, aku pakai masker, dan juga aku nggak pernah lepas dengan jaket. Jadi kalau saat ini aku masih pakai jaket di ruangan, kecuali ada tamu misalnya dari luar. Nah aku baru buka jaket itu pun hanya beberapa menit saja, aku nggak kuat dingin ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemarin juga ada yang bertanya, Bun gimana mengatasi suhu ruangan yang dingin, karena kita gampang masuk angin. Aku pakai jaket ya, kalau perlu bawa selimut. Aku sih dulu kayak gitu ya pada saat aku berjuang. Aku nggak bisa dingin-dingin, aku nggak kuat dingin. Pada saat tidur juga kalau misalnya kalian pakai kipas angin, untuk kipas anginnya itu jangan dihadapkan ke kalian ya, di tembok aja, yang penting ada hawa-hawa anginnya gitu loh.
kita tuh gampang masuk angin guys ya. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat video aku kali ini. Yang sudah bertanya terima kasih banyak, semoga lekas sembuh ya. Dan buat kalian yang mau bertanya lagi selanjutnya aku bahas video apa, silahkan komentar di bawah ini. Jangan lupa ya untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda agar aku makin semangat buat videonya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.